Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengerjakan latihan soal 1, latihan soal 2, dan latihan soal 3. Dalam latihan soal 1 terdapat pernyataan yang kemudian kita buat menjadi diagram Venn. Ada 14 yang suka ketiga jenis sistem operasi dari 270 orang pengguna sistem operasi keseluruhan. Jadi ada 14 yang diapit ketiga lingkaran. Kemudian ada 22 yang suka Linux dan FreeBSD. Jadi sudah ada 14, tinggal menambahkan 8 data orang lagi. Ada 28 yang suka Microsoft dan FreeBSD. Sudah ada 14, jadi kita tinggal menambahkan 14 data. Ada 26 yang suka Microsoft dan Linux, sudah ada 14, kemudian kita tinggal menambahkan 12 data orang. 58 suka dengan FreeBSD, jadi di dalam lingkaran FreeBSD ada 58 data. 94 suka dengan Linux, di dalam lingkaran Linux ada 94 data. 64 suka dengan Microsoft, jadi di lingkaran Microsoft total keseluruhan ada 64 data. Kemudian kita kerjakan latihan soal 1 terlebih dahulu. Kita akan menampilkan data dari keseluruhan, yaitu ada 270 pengguna sistem operasi. Jadi kita tampilkan terlebih dahulu datanya. Select from, kita menggunakan tabel database latihan 1. Ini ada 270 rows baris data. Kemudian soal yang A, paling sedikit satu sistem operasi, berarti yang berada di dalam lingkaran diagram Venn. Nah, kali ini kita akan menggunakan perintah count untuk menghitung banyaknya data. Kita beri pengaliasan untuk menyimpan data yang dihasilkan nanti. Kemudian kita ambil datanya dari tabel latihan 1. Kita menggunakan cara komplement, jadi kita menggunakan kebalikannya. Jika di dalam soal hasilnya itu seharusnya yang menggunakan Microsoft ya, Linux ya, dan FreeBSD ya, tapi kita menggunakan komplement, jadi Microsoft tidak, Linux tidak, FreeBSD tidak, tetapi kita komplement, jadi hasilnya tetap sama. Jadi kita bisa menggunakan ada dua pilihan code untuk mengerjakan soal latihan 1 yang bagian A. Jadi ada 154 orang yang paling sedikit menggunakan suatu sistem operasi. Kemudian ini diagram Venn untuk latihan soal 1. Untuk menjawab yang bagian B, kemudian yang bagian C menggunakan operasi Microsoft, Linux, tapi tidak FreeBSD. Jadi menggunakan Microsoft, Linux, tapi tidak FreeBSD, jadi hanya 24, 12, dan 60. Datanya masih sama, jadi kita gunakan code yang atas. Kemudian yang pengguna Microsoft itu iya, juga menggunakan Linux. Karena ini kita menggunakan gabungan, jadi kita pakai OR. Tetapi jadi kita menggunakan
tanda kurung untuk pemisah suatu kondisi, tidak menggunakan FreeBSD, jadi FreeBSD-nya tidak. Oke, ada 96 orang. Untuk soal yang D, tidak suka dengan semua jenis sistem operasi, jadi di luar dari lingkaran diagram Venn, tidak menggunakan Microsoft, Linux, dan FreeBSD. Jadi ini kebalikan dari soal yang A. Karena tadi soal yang A kita komplement, jadi kita bisa menghapus komplementnya. Ada 116 yang tidak menggunakan ketiga sistem operasi. Untuk latihan soal 2, kita tampilkan terlebih dahulu datanya. Kita menggunakan tabel latihan 2. Ada 500 baris data, kemudian untuk soal yang A habis dibagi 5 dan 7. Untuk sintaksnya select, count. Kali ini kita menggunakan data tabel latihan 2. Jika A berarti iya, N, B ya. Ada 14 bilangan yang habis dibagi 5 dan 7. Kemudian untuk soal B habis dibagi 5 atau 7. Kita pakai code yang atas karena sama, jadi kita tinggal mengganti N diganti dengan OR. Ada 157 bilangan yang habis dibagi 5 atau 7. Kemudian yang C tidak habis dibagi 5 atau 7, berarti kebalikan yang B. Jadi untuk soal B kita copy terlebih dahulu code-nya, kemudian kita komplement. Untuk komplement kita hanya memberi tanda kurung, kemudian ditambah tidak. Ada 343 data. Kemudian latihan soal 3. Kita tampilkan terlebih dahulu datanya, bilangan asli dari 1 hingga 780. Kita menggunakan tabel database latihan 3. Jadi untuk pengerjaan latihan 1, 2, dan 3 menggunakan logika matematika. Kemudian soal yang A tidak habis dibagi 2 atau 3 atau 7. Select count as jumlah data untuk menyimpan hasilnya. Diambil dari tabel latihan 3. Jika A tidak dan B tidak dan C tidak, kita pakai N karena hasilnya ini merupakan
gabungan. Ini ada 223 bilangan asli. Kemudian untuk yang B habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 3 dan 7. Sintaks awalnya sama, jadi kita copy. Kemudian untuk bagian kondisinya, yang A berarti iya, tetapi yang B dan C tidak. Ada 372. Kemudian untuk yang soal C habis dibagi 2 atau 7 tetapi tidak habis dibagi 3. Jadi yang A berarti iya, kemudian 7 itu di C, C-nya berarti iya, tetapi B-nya tidak. Ada 297 bilangan asli. Untuk soal yang D habis dibagi 2 dan 3 tapi tidak habis dibagi 7. Berarti untuk yang A sama dengan ya dan B sama dengan ya, tetapi yang C sama dengan tidak. Hasilnya ada 112 bilangan asli. Terima kasih.